Just balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Theta teman-teman. Jadi sorry kemarin gak bisa upload video ya karena satu dan lain hal. Terakhir ini bahas untuk Bitcoin dan juga Ethena ya. Terakhir saya infokan ini Bitcoin drop dan potensi visit box biru. Dan sebenarnya udah kecif bahkan lewatin teman-teman. Nanti kita akan bahas juga perihal hal tersebut. Dan first to all kita mendapatkan good news ya. Ini sekitar 9 jam yang lalu diupdate kalau dari SEC Chair ya, Gensler ini mengatakan untuk Ethereum ETF approval it's going smoothly. Ya jadi benar-benar kita bisa lihat ini akan dipermudah untuk ETF spotnya. Semoga di bulan Juli ya kita mendapatkan good news ya, udah bisa diperdagangkan ya. Kemudian juga untuk Ethereum dan L2-nya dari Ethereum itu benar-benar akhirnya bisa mendapatkan money flow ya. Karena hal ini market bisa lebih bertenaga kembali ya, walaupun memang belum adanya cut rate dari The Fed gitu ya. Mungkin cut rate akan terjadi setelah ETF Ethereum ini di approve. Sepertinya seperti itu teman-teman ya untuk alurnya. Jadi ya mari kita bersama-sama menunggu di bulan Juli. Berarti ini kan di minggu terakhir di bulan Juni ya teman-teman. Mungkin ada yang punya harapan bisa tulis di kolom komentar video ini untuk di bulan depan kira-kira seperti apa ya. Khususnya untuk di altcoin teman-teman mungkin yang sudah di CA ataupun yang sudah tidak bisa di CA ya, bisa lebih bersabar lagi teman-teman ya, sampai kita benar-benar menikmati buluran kali ini. Amin teman-teman ya. Dan kita lihat untuk Bitcoin ETF flow-nya juga ya. Kita bisa lihat ini semenjak tanggal 10 Juni sampai 24 Juni ini cenderung buang barang terus ya. BlackRock malah lama-lama ini nggak beli ya, bahkan di tanggal 25 ini belum keluar datanya juga. Cuman yang menarik adalah di sini sudah adanya transisi kembali dari para institusi. Kalau misalkan saya zoom teman-teman, nah di sini here we go ya. Walaupun memang dari Grayscale ini jualan, tapi jualannya udah makin sedikit. Kemudian institusi-institusi ini sebelumnya menjual jualan gini, ini sudah ada beberapa yang sudah tidak jual lagi dan ada yang sudah mulai membeli. Ya di sini adanya mulai transisi, kita udah melihat perubahan sentimennya satu dan lain hal karena dari di sini juga. Ya ini udah mulai kelihatan. Kemudian untuk liquidation heat mapnya juga ya, untuk bagian atas sudah kejemput sepertinya di time frame 3 harinya ini di sekitar 62.400 dolar ini udah kejemput, dan bagian bawah ya yang cukup tebal itu di 60.200 dolar. Jadi kenaikan atau pemantulan si Bitcoin saat ini pun belum terlalu signifikan. Kita perlu sekali melihat ketika memang dia retracement kembali ya. Nanti kan kita bahas juga untuk higher ke lower time frame-nya. Nah ini untuk news event di minggu ini yang belum keluar itu atau rilis di tanggal 26 Juni ya, di jam 9 malam, setengah 10 malam. Kemudian di tanggal 27 ada durable good order. Kemudian GDP dan initial jobless claim jam setengah 8 malam. Dan finalnya itu di tanggal 28 ini ada core PCE ya, jam setengah 8 malam. Chicago PMI sama Fed Monetary Policy Report ya jam 10 malam ya. Bisa di prepare untuk tanggal 26, 27, 28, 3 hari lagi teman-teman. 3 hari ke depan itu ada beberapa news event yang penting sembari menutup bulan Juni ya. Nanti baru kita akan memasuki bulan Juli. So kita lihat juga untuk sekarang Fear and Greed Index ini berada di level 46, which is kemarin itu hampir banget masuk ke area fear gitu ya. Kemudian tiba-tiba ya muncullah good news seperti ini. Akhirnya market mulai rebound kembali, sentimennya mulai positif kembali gitu ya. Dan ya mungkin kemarin itu merah itu kemudian juga didukung ya dengan adanya kabar dari MT Gox kalau memang di bulan Juli itu adalah bulan pertamanya mereka untuk mendistribusikan ya pergantian kerugian yang dialami oleh nasabah mereka dalam bentuk Bitcoin dan juga Bitcoin Cash ya, BCH. Jadi bisa di prepare atau diwaspadai untuk yang hold BCH teman-teman. Kemudian kita lihat juga ya di sini kalau kita klik more sebentar ya di sini kita lihat untuk satu volume satu hari ya, kita bisa lihat memang ini volumenya berangsur masih turun. Kemudian di sini ada beberapa info juga, cuman yang menandakan adalah di sini ya. Ya di sini waktu per Januari 2024 ya. Di sini kan netral di 49-an. Kemudian dia mantul ya untuk Fear and Greed Index-nya. Kemudian muncul lagi nih
di 48,6 netral, kemudian dia rebound lagi teman-teman, dan sekarang ini adalah di lowestnya kemarin tuh di sekitar 43 ya, kemudian adanya good news. Jadi kita bisa lihat ya, every time dia OTW ya, kita bisa bilang OTW ke area fear ya, berarti 40 ke bawah ya fear, itu dari awal tahun ini udah rebound ya. Di sini rebound lagi ya, 1 2 ini ketiga kali teman-teman, rebound, dan sekarang potensi rebound didukung juga dengan good news dari Gary Gensler teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk posisi saat ini ya, ini bisa menjadi ada indikasi bottoming ya, dimana kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, walaupun belum fix tapi sudah ada tanda-tanda teman-teman. Kemudian kita lihat juga ya untuk Bitcoin secara daily. Nah ini secara daily, video terakhir ini box warna hijau ya, dimana waktu kalau kita klik aja teman-teman, sebentar ini kita klik, kemudian kita akan sebentar. Nah sebentar ya, ini masih iklan lagi teman-teman, sebentar 3 2 1 ya. Ya dimana pembahasan terakhir itu waktu Bitcoin masih masih di level 62.700-an dolar. Di situ adanya possible dia lanjut turun karena memang nggak mampu bertahan nih di box putih, di box biru atas ini, dia sideways kemudian masih lanjut turun yang mengindikasikan dia mungkin akan ngejemput atau testing next area demand. Cuman yang perlu kita ataupun yang kita dapatkan malah dia jebol, bikin tail candle masuk nih. Yang sebelumnya ini sempat saya bahas yang namanya box ajaib teman-teman. Ya jadi sekali lagi dia visit box ajaib dan mendapatkan reaksi berupa tail candle. Ya overall memang bagus teman-teman, tapi selama dia belum mampu nih break area pertama ya di 62.800-an, kemudian area kedua di 64.000-an, 64.500-an dolar. Dua area ini selama belum mampu di break, untuk si Bitcoin masih akan ya sideways di sekitar 60.000, 62.000 dolar. Itu masih possible teman-teman ya untuk si Bitcoinnya. Jadi memang dia balik lagi ke box ajaib ini pada pembahasan di bulan-bulan April teman-teman ya. Kita di bulan April itu udah ngebahas box ajaib dan akhirnya udah ke chief box ajaibnya, dan sekarang akhirnya di 24 Juni kita testing lagi. Dan terakhir testing pun ya kita bisa lihat ya, di sini mendapatkan reaksi signifikan. Nah, seperti inilah yang perlu kita lihat nih, reaksi seperti ini. Ya, sebentar mantul seperti ini, and then akhirnya retrace kembali sebelum dia melanjutkan penguatannya. Ya, jadi at least nanti teman-teman bisa pantau sekali lagi kalau memang dari area sini nih. Syaratnya untuk back to the bullish adalah dia mampu break lagi ya di sini, kemudian mungkin adanya retest, baru dia lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, dalam prosesnya pun tidak akan semulus satu candle langsung ke 100.000, langsung ke 80.000, enggak seperti itu juga teman-teman. Harus melalui proses juga ya, proses yang panjang ini sampai kita benar-benar bisa menikmati buluran dan semoga mendapatkan all season ya teman-teman. Ini secara daily-nya kita bisa lihat dia masih ketahan di sini, belum mampu break ya dari satu candle besar di tanggal 24 Juni. Jadi ini adalah beberapa key level yang harus mampu di break dulu untuk si Bitcoin. Selama dari area sini aja dia belum mampu break, ya bakalan balik lagi ke kandang nih ke 60 di bawah 61.500 dolar. Itu masih possible untuk dia balik lagi nih seperti ini ya teman-teman. Minimal kalau kita lihat untuk lower time frame seperti time frame 4 jam, ini udah breakdown ya. Beberapa kali nih saya sampaikan di video terakhir di 2 hari lalu ya, bahkan dia break low, dan di sini kalau saya extend juga areanya, dia bahkan bikin tail candle lewatin next area demand ini ya di sekitar 58.500-an dolar teman-teman. Kemudian sekarang mendapatkan pemantulan, dan ya so far ini dia lagi testing nih ke previous SNR-nya di box putih, dimana ini juga highest kalau di time frame 4 jam ya, ini sempat bikin tail candle nih. Jadi ini adalah obstacle terdekat untuk Bitcoin, dan juga support terdekat pasti di box hijau ya, SNR terdekat di sekitar 61.300 sampai 61.800 dolar. Di antara dua area rest ini dulu aja untuk si Bitcoinnya. Jadi by the time kalau dia belum mampu break area tersebut, maka possible untuk visit lagi next area lebih bawah di sekitar berapa di sini teman-teman. Ya di 60.250-an sampai 60.680-an dolar. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau dia udah mantul seperti ini belum mampu break ya, adanya rejection, maka dia testing area bawah, baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa ya. Tapi untuk invalidasinya dari area sini dia mampu ya, mungkin dia create base dulu, break dari situ akan visit next area di box merah dan di box hijau ini ya. Box merah ini di sekitar 63.800 sampai 64.100-an dolar. Box hijau
ini di sekitar 64.500-an sampai 65.200-an dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dua area next area target, minimal juga dua area support terdekat untuk si Bitcoin time frame 4 jamnya. Kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke potensi swing high terakhirnya dia. Maka ya kita mendapatkan Fibo retracement 0,5 pas juga nih dengan box merah bagian bawah. Gimana saya kenapa tandain box merah ini? Ya kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area apa? Area support nih, time frame 4 jam, resisten, kemudian di flip menjadi support lagi. Tuh, ya jadi memang di situ adanya beberapa kali tahanan dan ya pas juga nih dengan golden ratio di sekitar 60.400 dolar. Jadi bisa di prepare ketika memang Bitcoin adanya rejection dan perlahan visit lagi area tersebut. Ya, ini menjadi area pantauan saat ini untuk si Bitcoin. Oke, teman-teman. Meanwhile untuk Theta secara daily-nya setelah dia sempat nge-spike ya, naik signifikan. Ini pergerakannya kalau kita lihat ini mirip-mirip juga dengan Shiba Inu. Dan overall dia bergerak downtrend. Ya, di sini juga sempat saya tandain juga. Di sini ada ya create base, kemudian create base lebih bawah, kemudian di sini potensi create base lebih bawah. Jadi overall ya dia downtrend nih. Lower high, lower low nih. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Yang menariknya adalah ketika memang kita menggunakan bantuan kakek Fibo, ya ditarik dari swing low ke swing high terakhirnya, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio. Dan sekarang posisinya dia lagi testing ke retracement 0,7 atau di sekitaran 1,269 dolar. Itu menjadi area bawah, area kunci yang perlu diperhatikan nih, area tahanannya. Kalau saya extend ke samping sebentar, and yep, here we go teman-teman. Sebelumnya ini menjadi area resisten ya, resisten support teman-teman. Ya, jadi memang di sekitar 1,27 dolar lah sekitar area itu. Ini menjadi area tahanan yang harus ataupun wajib dipertahankan sama Theta. Kalau memang teman-teman mau lihat Theta ini back to bullish kembali dengan area obstacle, kalau kita lihat ya lebih dekatnya dulu ini. Nah, ini dulu teman-teman. Ya dimana ini area terakhir dia mendapatkan reject strong plus ada EMA 21 time frame daily di sekitar 1,654 sampai 1,7088 dolar. Itu area terdekat. Next area di sekitar berapa? Next area di sini. Nah, di box merah atas teman-teman. Yap. Ya di sekitar 1,798 sampai 1,893 dolar. Dimana ini juga sebelumnya menjadi SNR secara daily. Jadi bisa diperhatikan dua area terdekat, target terdekat untuk Theta secara daily. Dan kalau kita lihat overallnya ini downtrend yang harus mampu dipatahkan trennya sama si Theta. Dimana sebelumnya ini lower high, lower low ya. Dan ini harus mampu di break kurang lebih seperti ini dulu aja nih. Nah, ya kalau udah adanya transisi seperti ini udah bagus banget untuk Theta. Ya by the way ini secara daily, ya tidak instan dalam 1-2 hari, mungkin akan makan waktu mingguan teman-teman ya. Jadi ini dulu yang perlu diperhatikan dan harus mampu take out nih ke previous high-nya dia di sekitar 2,476 dolar. Ini harus mampu di take out dulu. Ya ketika take out baru dia retrace lagi mungkin di sekitar 2,2 dolar. Nah, ini menjadi good opportunity untuk Theta. Ya, itu adalah syaratnya untuk Theta. Meanwhile untuk posisi saat ini pun kita perlu melihat teman-teman dia testing ke beberapa area resistance terdekat. Meanwhile kalau kita lihat time frame lebih kecil seperti time frame 4 jam. Nah, ini teman-teman ya. Untuk time frame 4 jamnya so far so good juga ya. Di sini kita bisa tandain juga ini previousnya yang udah mampu di break. Ini juga lowest atau dia create base sebelumnya. Adanya grab likuiditas di sini. Ya, ini coba saya zoom sedikit. Nah, di sini ya, bikin tail candle. Dia bikin low dari lowest sebelumnya gitu ya. Grab likuiditas ya. Ditest dan akhirnya sekarang mampu rebound. Memang sekarang ini dia lagi visit ke obstacle cukup kuat ya terdekatnya, dan ini juga bisa dipertimbangkan resistance sebelumnya menjadi support teman-teman untuk Theta di sekitar 1,558 sampai 1,585 dolar. Ya untuk Theta ini yang terdekatnya, dan kalau kita gunakan bantuan kaki Vivo juga dari swing low ke swing high terakhir, ya kita mendapatkan 0,5-nya ini pas juga dengan box putih terdekatnya nih. Area supportnya ini mungkin putih atas ini saya ganti dengan merah lah teman-teman ya, biar tidak nyaru. Dan ya here we go. Jadi kurang lebih kalau memang dia reject dari sini ya, belum mampu break, at least dia retest dulu ke sini ya sebelum dia adanya reaksi mantul lagi ya up di atas 1,72 dolar. Ya kurang lebih seperti ini gambaran untuk Theta. Ya so far ya dia oke lah, udah bisa mengalami pemantulan dan strukturnya at least ini yang perlu kita lihat
untuk dia lanjut naik lagi ya. Jadi palingan ini untuk Theta dan juga Bitcoin hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali, prepare juga teman-teman ya untuk beberapa news event hari-hari ke depan. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.